Ya, lalu mengapa bisa biaya haji akan lompat begitu tinggi padahal banyak penduduk Indonesia yang ingin berhaji ya? Ya, untuk membahasnya telah bergabung Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak, Bapak Hilman Latif, dan juga anggota Komisi 8 DPR fraksi PKB, Mas Maman Imanul Haq. Assalamualaikum, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Ya, saya ke Pak Dirjen dulu. Ini kenaikan harga biasanya ada acuannya ya Pak ya. Karena inflasi antara kisaran 5-6%, ini kok langsung 70%. Ini atas dasar apa ini Pak, hitungannya ini Pak? Jadi perlu saya sampaikan bahwa haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ini dalam hitungan kami untuk sementara ini yang kita ajukan dengan kepada DPR RI Komisi 8 itu adalah 98.893 dan itu naik 500.000 ya dari tahun kemarin. Jadi biayanya hampir sama tahun ini dengan tahun yang lalu. Kita mengharapkan sebetulnya ada penurunan pada beberapa aspek ya, termasuk diantaranya salah satunya adalah mengenai layanan-layanan, baik layanan di masyair, layanan akomodasi, transportasi dan sebagainya. Berdasarkan telaah kita bahwa untuk saat ini tahun 2023 ya, biaya nilai tukar dolar kan sedang tinggi dan kita dalam transaksi beberapa diantaranya menggunakan dolar. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita juga masih memitigasi dan mencari angka aman untuk biaya transportasi udara gitu ya, yang penggunaan afturnya dan sebagainya. Jadi kita dari pemerintah setelah menghitung ya tidak jauh biayanya dengan yang tahun lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan data yang kami miliki, kami menginginkan ya bahwa ke depan kita bisa mendapatkan satu formula untuk pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ya, kita ingin jamaah yang akan datang tahun ini dan tahun depan bisa berangkat, tapi kita juga menginginkan bahwa ada formula yang tepat untuk dapat memberangkatkan jamaah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dalam konteks itulah kami mengusulkan bahwa nilai ideal untuk formula BPIH, biaya perjalanan ibadah haji, dengan BPIH, ya, biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan oleh jamaah, itu lebih proporsional. Nah, dalam hitungan kami, ya, sementara ini yang kami ajukan kepada DPR, ya 70%-nya jamaah yang harus menutup, kemudian 30%-nya itu adalah dari optimalisasi nilai manfaat. Jadi begitu. Ya, Pak, tapi basis penghitungan kenaikan ini sampai lebih dari 70% itu dari atas dasar apa, Pak? Justifikasinya apa? Kemudian juga tadi disampaikan bahwa ini ke depan pelayanannya akan meningkat. Tapi kenapa dibebankan pada jemaah haji di tahun ini? Ya, jadi konteksnya adalah kita menghitung antara direct cost dan indirect cost ya. Jadi direct cost itu adalah biaya yang langsung manfaatnya dirasakan oleh jamaah. Misalnya transportasi yang menggunakan langsung jamaah gitu ya. Kemudian akomodasi juga, hotel selama 40 hari itu juga jamaah. Asuransinya itu juga jamaah. Kemudian pada saat pelaksanaan hajinya ya, pada saat di Arafah, di Mina dan juga pada saat di Musdalifah itu juga jamaah langsung yang merasakannya. Ya bahkan kalau kita hitung-hitung ya ada beberapa yang direct cost saat ini kita masih menggunakan dana nilai manfaat. Nah jadi itu sebetulnya hitungan ideal yang kita ajukan kepada DPR RI yang ingin mendapatkan kajian lebih lanjut. Nah sebetulnya prinsip utamanya adalah yang direct cost itu atau kita membayar sesuatu yang nilainya langsung dirasakan oleh jamaah itu suatu saat memang bisa dibiayai oleh jamaah sendiri. Kecuali misalnya kan untuk petugas sudah APBN gitu ya. Kemudian juga untuk biaya-biaya yang lain itu dari nilai manfaat ya, dari mulai koordinasi sampai ke aspek-aspek yang misalnya di dalam negeri dan sebagainya. Nah jadi sebetulnya formulanya di situ. Nah mudah-mudahan saya kira nanti dengan DPR kami bisa berdiskusi panjang lebar dan detail
aspek apa yang akan kita rasionalisasi dari ajuan kami. Oke, kalau gitu saya langsung tanyakan ke Mas Maman. Mas Maman, bagaimana ini 70% ini lompatnya sangat jauh nih Kang Maman. Bagaimana menurut pandangan Anda? Iya, yang pertama tentu kita melihat bahwa pada tahun kemarin Kementerian Agama telah mampu memberikan pelayanan yang terbaik dengan indeks kepuasan yang sangat tinggi. Tetapi catatannya tahun kemarin itu bisa karena hanya 100.000 lebih dan juga ada pembatasan usia. Nah, dengan 221.000 dan tanpa pembatasan usia, ini menjadi sebuah tantangan yang cukup harus diperlihatkan oleh Kementerian Agama. Tetapi ketika kita bicara soal biaya haji, maka saya termasuk orang yang sebenarnya meminta dari awal agar terjadi rasionalisasi. Jangan sampai beban yang ditimpakan kepada APBN dan juga optimalisasi nilai manfaat itu masih jauh gitu ya. Nah, yang pas itu memang sebenarnya persenannya itu adalah 70-30, 70 ditanggung oleh jamaah, 30 baru ditanggung oleh APBN dan optimalisasi nilai manfaat. Itu sebenarnya hal yang bersifat ideal dan rasional. Tentu yang diajukan oleh pemerintah itu kan sebenarnya tidak ada kenaikan yang signifikan karena hanya 500.000 dari BPIH itu. Yang naik itu adalah BP-nya. BP ini yang sebenarnya ingin menjaga prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji dan juga prinsip-prinsip istitoah dan likuiditas dana haji itu sendiri. Sehingga kita berdiskusi soal istitoah ini menjadi sangat penting. Makanya saya sebagai anggota Panja Haji yang sekarang sudah mulai melakukan pembahasan, tentu akan melihat pertama aspek yang paling penting itu adalah soal pesawat ya, soal penerbangan. Karena penerbangan itu menjadi komponen paling tinggi di BPIH ini. Dan sekitar ada tambahan 4,4 jutaan atau sekitar 13,7%. Seperti itu. Nah, apakah itu nanti bisa diefisiensi dan lain sebagainya? Kita akan bahas secara detail soal pesawat ini. Tapi kalau dari Kang Maman sendiri rasionalisasinya seperti apa nih Kang? 70% itu wajar nggak sih Kang? Karena kan ini sebetulnya jangan-jangan nih 2025 udah sampai 100 juta nih. Sebenarnya kalau kita mau dari terminologi istitoah ya, masyarakat harus diedukasi bahwa selama ini berangkat masih dengan subsidi yang begitu besar dari negara dan subsidi dari optimalisasi nilai manfaat. Nah, sehingga ini menjadi sangat penting juga menurut saya untuk dilakukan edukasi dengan mengeluarkan data asli bahwa ketika seorang berangkat haji itu dananya 98,8 juta. Nah, dari mana dana itu barulah kita sebutkan seperti itu. Jadi menurut saya hari ini yang terpenting bukan soal berapa kenaikannya, tetapi bagaimana nanti pelayanan terbaik, petugas SDM yang mampu melayani apalagi lansianya lumayan banyak dan lain sebagainya. Artinya ini disetujui ya Kang oleh DPR? Belum disetujui. Kita baru pembahasan siang ini Mbak. Kita baru pembahasan siang ini dan kita tentu akan membuat efisiensi, menyisir komponen-komponen mana yang bisa kita kurangi seperti itu. Baik, artinya angkanya bisa ditekan sampai ke berapa nih Kang Maman? Kalau saya ya, dalam hitungan saya, kita bisa ditekan paling juga sampai 60-an, 60 jutaan seperti itu. Tapi kalau ditekan sampai lalu kita dengan dana yang misalnya kemarin naik 39,8 juta ya sekarang goyah 40 juta itu agak sulit menurut saya. Kan kalau tidak mungkin ya. Karena sudah berkali-kali bertahun-tahun kita tidak melakukan kenaikan yang signifikan. Kan kalau dari tetangga sebelah nih Malaysia termasuk juga Brunei Darussalam, ya ada studi nggak sih Kang kira-kira? Apakah ada kenaikan yang juga melonjak tinggi seperti kita 70% itu Kang? Kita sebenarnya kalau membandingkan ya soal pelayanan secara keseluruhan Turki misalnya dengan Diyanet atau Malaysia dengan tabung haji seperti itu, maka sesungguhnya yang dikeluarkan kos yang dikeluarkan jamaah dengan pelayanan dari mulai pendaftaran, pembinaan, lalu juga aspek-aspek pelayanan di dalam dan di luar negeri sampai kembali bahkan pembinaan setelah mereka kembali, menurut saya dengan antrian yang lumayan panjang, antrian kita masih lebih baik daripada antrian Malaysia yang di atas 100 tahun. Begitu pula dana, coba bayangkan dana-dana di beberapa negara yang lain. Nah makanya
saya ingin mengatakan bahwa apa yang diajukan oleh Kementerian Agama itu adalah satu sisi yang sebenarnya rasional, tetapi kita masih bisa melakukan efisiensi, penekanan-penekanan di beberapa bidang, tetapi kata kuncinya tetap adalah bagaimana pelayanan itu diberikan yang terbaik oleh Kementerian Agama. Itu saja dari DPR, dan saya sudah kemukakan kemarin ketika rapat kerja dengan Menteri Agama dan juga dengan Prof. Hilman Farid. Oke. Ya baik, ini Pak Hilman, kalau mengingat ini kan ada budget subsidi yang kemudian dikurangi begitu, namun kenapa alasannya ini dikurangi? Kenapa tidak ditambah saja untuk membantu warga Indonesia melangsungkan ibadah hajinya? Tapi Pak Hilman nanti akan menjawabnya setelah usai jeda berikut ini, tetaplah di Kabar Petang.